Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ilmi Hayati Putri dari Prodi Psikologi kelas 1 Kampus Cikarang. Di video ini saya akan menyampaikan ringkasan sekaligus komentar atas dua artikel yang menjadi bahan bacaan minggu ini di mata kuliah sosiologi. Yang pertama, artikelnya berjudul Hakikat Perubahan Sosial yang ditulis oleh Roswida Sri Astuti dan kawan-kawan. Diterbitkan di Jurnal Pendidikan dan Konseling tahun 2023. Yang kedua, artikel mengkaji perubahan sosial dalam perspektif psikologi sosial. Ditulis oleh Bagus Takwin dari Universitas Indonesia, terbit di Jurnal Psikologi Sosial tahun 2021. Artikel pertama membahas apa itu perubahan sosial dari berbagai sudut pandang para ahli. Intinya, perubahan sosial adalah proses perubahan dalam struktur dan sistem sosial masyarakat yang mencakup nilai, norma, perilaku, hingga lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini bukan hal yang luar biasa, justru merupakan tanda wajar dari kehidupan manusia yang dinamis dan terus bergerak. Soal penyebabnya, artikel ini membagi faktor perubahan sosial menjadi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri, yaitu misalnya pertumbuhan atau perubahan jumlah penduduk, konflik sosial antar kelompok, dan penemuan-penemuan baru dalam kebudayaan. Contoh simpelnya, penemuan listrik memunculkan radio, televisi, komputer, dan semua itu secara domino mengubah pola pendidikan, ekonomi, bahkan cara kita bersosialisasi. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu yang datang dari luar masyarakat. Misalnya, perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh masuknya budaya asing, terutama karena globalisasi. Dari sisi bentuknya, perubahan sosial bisa terjadi secara lambat atau evolusi, yaitu perubahan bertahap tanpa gebrakan besar. Yang kedua ada cepat atau revolusi, yaitu perubahan dasar yang berlangsung drastis dan cepat. Yang ketiga, direncanakan, seperti pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Dan yang terakhir, keempat, tidak direncanakan, seperti bencana alam atau konflik tiba-tiba. Dampaknya pun ada dua sisi. Ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan, struktur sosial yang lebih adil, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meluasnya akses pendidikan, serta berkembangnya industri. Adapun sisi negatif, yaitu disintegrasi sosial atau perpecahan masyarakat, perilaku menyimpang, budaya konsumtif, individualisme yang menguat, dan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Jadi pada intinya, perubahan sosial itu pasti terjadi. Kembali lagi, bagaimana masyarakat bisa mempersiapkan dan meresponnya. Nah, artikel kedua sifatnya lebih analitis dan kritis. Bagus Takwin, penulis ini menulis ini sebagai catatan editor, tapi isinya sangat padat. Beliau memulai dengan satu fakta penting, yaitu perubahan sosial itu universal dan sering dramatis. Pandemi COVID-19, runtuhnya Uni Soviet, serangan 9/11, badai Katrina, Arab Spring, semuanya adalah contoh perubahan sosial
yang terjadi cepat dan mengubah kehidupan jutaan orang secara sekaligus. Apa yang membuat perubahan sosial disebut dramatis? Menurut peneliti De La Sablonnière 2017, ada 4 ciri utama. Yang pertama, laju perubahan yang sangat cepat. Yang kedua, hancurnya struktur sosial yang ada. Yang ketiga, hancurnya struktur normatif, alias nilai dan aturan lama ikut runtuh. Yang keempat, ancaman terhadap identitas budaya seseorang. Nah, disinilah artikel ini menjadi menarik. Selama ini, studi perubahan sosial didominasi sosiologi, yang fokus pada faktor-faktor makro, revolusi, gerakan sosial, perubahan teknologi. Sosiologi menjawab apa yang membuat perubahan itu terjadi. Tapi ada pertanyaan yang belum cukup dijawab. Bagaimana dampak perubahan sosial terhadap individu? Disinilah psikologi sosial seharusnya berperan. Psikologi sosial perlu masuk untuk menjawab proses-proses mikro, bagaimana satu orang berpengaruh, bagaimana cara orang beradaptasi, dan bagaimana individu bisa menjadi seorang yang mempunyai perubahan sosial itu sendiri. Tetapi, Takwin mencatat bahwa penelitian empiris psikologi sosial tentang perubahan sosial masih sangat sedikit. Belum ada jembatan teoritis yang kuat antara proses makrososiologis dengan dampak psikologis di level individu. Ini adalah tantangan yang beliau lemparkan kepada para psikolog sosial Indonesia, termasuk tentunya kepada kita semua sebagai generasi akademisi yang akan datang. Setelah membaca kedua artikel ini, ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk direfleksikan. Yang pertama, saya setuju bahwa perubahan sosial itu inevitable, tidak bisa dihindari. Tapi yang sering terlupakan adalah kita lebih banyak membahas apa yang berubah tanpa cukup memperhatikan siapa yang merasakan beban perubahannya paling berat. Artikel kedua mengingatkan saya bahwa di balik setiap data perubahan sosial yang besar, ada individu-individu yang nyata yang sedang berjuang menyesuaikan dirinya. Mereka bukan angka statistik. Yang kedua, artikel Takwin sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Kita baru saja melewati pandemi COVID-19. Itu adalah perubahan sosial dramatis yang nyata, dan sampai hari ini banyak orang yang masih belum pulih sepenuhnya, baik secara ekonomi maupun psikologis. Yang ketiga, saya merasa ada ironi menarik dari kedua artikel ini. Artikel pertama menjelaskan perubahan sosial secara makro dan struktural. Artikel kedua justru mengingatkan kita untuk turun ke level mikro, yaitu kepada individu. Keduanya saling melengkapi. Kita tidak bisa hanya bicara soal struktur tanpa bicara soal manusia di dalamnya. Dan kita tidak bisa hanya bicara soal individu tanpa memahami konteks sosial yang membentuknya. Kesimpulan saya, perubahan sosial bukan hanya soal sosiologi atau psikologi. Ini adalah tanggung jawab lintas disiplin. Dan sebagai mahasiswa, kita punya peran untuk memahami, menganalisis, dan suatu hari nanti berkontribusi pada kebijakan yang berpihak pada mereka yang paling terdampak perubahannya. Sekian, itu tadi ringkasan dan komentar saya atas dua artikel tentang perubahan sosial dari perspektif sosiologi dan psikologi sosial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.